Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut dengan pola heksagon. Untuk motifnya di sini saya menggunakan tusuk popcorn ya, yang dominan kelihatan kayak timbul-timbul gitu, seperti ini. Nah, untuk proses pembuatannya, pada bagian pertama ini saya menyiapkan 4 gulung benang poli. Di sini saya menggunakan benang poli Indo Kilap. Harganya mungkin 11 ribuan ya. Kemudian hakpen tulip ukuran 3.0 atau 4.0 macam ini. Nah, untuk langkah pertama kita akan bikin awalan terlebih dahulu. Di sini saya kaitkan seperti ini. Kemudian lanjut kita akan beri 5 tusuk rantai. Kita singkatnya menjadi CH ya. Bikin lingkaran, kita kaitkan. Kemudian kita akan mulai memutarinya dengan tusuk double. Kita mulai dulu dengan 2 rantai ke atas atau mungkin 3 rantai juga bisa. Lanjut kita isi dengan tusuk double. Kita singkat dengan huruf DC. Kenapa kita pakai 11? Karena yang ke-12 itu adalah rantai yang kita bikin 2 rantai naik ke atas itu tadi. Jadi nanti lubangnya totalnya ada 12 tusuk bentuk lingkaran ya tentunya ya. Kita mulai dari tengah-tengah bentuk heksagon seperti ini untuk tusuk double-nya. Nah, karena memang bentuknya heksagon, kita bikin kelipatannya yang bisa dibagi 6 ya. Di sini yang paling memungkinkan adalah 12. Makanya kita bikin 12 tusuk di dalam lingkaran kecil yang kita bikin ini tadi. Nah, udah hampir 12. Kita nanti akan lanjut untuk menyatukannya kayak gini ya, pakai tusuk slip. Kemudian setelah satu, kasih tusuk single di sini biar rapat. Kemudian naik ke atas kayak gini ya. Kita siap-siap untuk layer selanjutnya. 2 rantai. Kemudian next kita isi dengan tusuk double pada lubang sebelahnya lagi seperti ini. Nah, kita siap-siap bikin sudut untuk heksagon yang kita bikin. Isi dengan 2 rantai, kemudian lagi tusuk double. Kasih pada lubang yang sama kayak gini ya. Pada sudutnya double, kemudian tusuk double, kemudian tusuk double lagi. Nah, ini tadi sudutnya ya. Lanjut kita bikin sudut lagi. Kasih 2 rantai, kemudian pada lubang yang sama kita beri dengan tusuk double. Lagi next lubang, kemudian lubang selanjutnya. Oke, kita bikin sudut lagi. 1, 2, kemudian tusuk double lagi. Nah, seperti ini nanti untuk selanjutnya kita akan mendapatkan rajutan dengan bentuk persegi 6. Sudutnya udah dapat, kemudian kita bikin sudut lagi 2 rantai. Pada lubang yang sama kasih tusuk double. Lubang selanjutnya tusuk double. Kemudian next lubang tusuk double lagi. Oke, kita bikin sudut lagi 1, 2, kemudian tusuk double lagi. Lanjut. Nah, 1 kali lagi tusuk double-nya. Oke, kemudian kita bikin rantai 2 rantai dan kita bikin tusuk slip
sampai pada sudut selanjutnya. Ini biar gampang ya, kita kasih sudutnya sebagai tempat untuk kita memulai layer yang baru di sini, pas pada sudut salah satu sudut persegi yang kita bikin, persegi 6 yang kita bikin. Nah, kemudian kita lanjut kasih satu tusuk single, kemudian 2 rantai naik ke atas. Selanjutnya kita bikin sudut untuk layer selanjutnya. Kita bikin tusuk double, kemudian 2 rantai, kemudian pada lubang yang sama kita kasih tusuk double juga. Nah, kita ingin bikin sudut untuk layer yang kedua atau ketiga ini ya, kita sebutnya ya, layer selanjutnya lah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita kasih satu rantai, kemudian lanjut dengan tusuk double pada rajutan di bawahnya. Oke, 1, kemudian 2 rantai, kemudian di sini kita kasih tusuk lagi, tusuk double, kemudian kita udah sampai sudut nih, kasih satu rantai ya tadi ya, kemudian kita lanjut ke sudut, 2 tusuk double, kemudian rantai, 2 rantai, kemudian 2 tusuk double lagi. Selanjutnya kita selesaikan dengan hitungan yang sama. Nah, ini udah sudutnya, kira-kira seperti itu ya, gampang, saya percepat saja untuk layer ini sampai ujung ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke layer yang ketiga atau layer keempat ya, ini ya. Ya, ketiga lah, gitu aja lah, kita sebutnya ketiga. Kemudian kita kasih tusuk slip untuk mengakhirinya. Kita mulai lagi nih dengan pojokan. Kita kasih tusuk single, kemudian 2 rantai ke atas. Lanjut kita bikin sudut, kemudian tusuk double, kemudian 2 rantai, dan kemudian tusuk double lagi. Lanjut kita kasih rantai di sini, kemudian skip 2 lubang, kasih tusuk double, kemudian 2 rantai. Lanjut kita beri tusuk popcorn di lubang yang gede di bawahnya. Tusuk popcornnya terdiri dari 5 tusuk double kayak gini. Kemudian masukkan, kaitkan, kemudian tarik 2 tusuk rantai. Lanjut kita beri tusuk double di sini. Nah, kita udah dapat satu popcorn. Kemudian setelah itu kasih satu rantai. Nah, setelah satu rantai kita beri sudut ya di sini ya. Ada kelebihan. Oke, kasih sudut. Hitungan sudutnya sama ya. 2 tusuk double, kemudian 2 rantai, kemudian 2 tusuk double lagi, seperti ini. Lanjut bikin hexagon untuk sisi yang lain. Hitungannya sama, kasih satu rantai, kemudian skip 2 lubang,
kemudian masukkan tusuk double, kemudian 2 rantai. Pada lubang yang gede kita akan bikin popcorn, 1 tusuk popcorn, isi 5 ya, 5 tusuk double kayak gini. Kemudian agak tarik sedikit, masukkan, kaitkan, tarik. Nah kayak gini tusuk popcorn, kemudian 2 rantai. Nah kita udah dapat popcorn yang kedua. Lanjut, setelah 2 rantai kita beri tusuk double, kemudian 1 rantai, dan kita bikin sudut. Nah sudutnya tetap 2 tusuk double, 2 rantai, dan 2 tusuk double lagi. Oke, kita lanjutkan hitungannya. Skip 2 lubang, kemudian tusuk double, kemudian next rantai, kemudian popcorn, dan selanjutnya sampai 1 putaran untuk layer ini ya. Nah, udah hampir selesai. Mau saya akhiri dengan tusuk slip untuk layer ini. Layer dengan 1 popcorn ya. Hampir finish, kasih 1 rantai, kemudian tusuk slip karena kita akan memulai dari sudut. Seperti ini. Lanjut kasih tusuk single, kemudian 2 rantai ke atas, dan kita bikin sudut. Nah karena udah ada rantai, kita bikin 1 tusuk double, kemudian rantai, 2 rantai, kemudian kasih tusuk double lagi seperti ini. Udah jadi sudut. Kemudian pada layer yang kita bikin ini kita bikin 2 popcorn, kasih 1 rantai, skip 2 lubang, kemudian tusuk double. Lanjut kita akan beri 2 rantai, kemudian pada lubang yang gede kita kasih popcorn dengan isian 5, 2, kemudian ini sambil narik-narik benang ya biar tidak ruwet di bawah, 4, kemudian 5. Agak tarik, kaitkan, masukkan. Oke, kemudian 2 rantai. Lanjut tusuk popcorn lagi. Kita kali ini dengan hitungan yang bertambah dari 1 popcorn ke 2 popcorn, tapi untuk yang lainnya tetap sama ya hitungannya. 3, kemudian 4, kemudian 5. Tarik, masukkan benang jarum, kaitkan, tarik, 2 rantai. Oke, lanjut kita bikin tusuk double, kemudian 1 rantai, kasih 1 rantai, kemudian sudutnya dikasih tusuk double 2, kemudian rantai, lanjut dengan 2 tusuk double. Lanjutkan ya, hitungannya sama dengan sebelumnya.
Nah, untuk layer 2 popcorn ini udah selesai, hampir selesai ya. Kita kasih tusuk slip karena kita akan memulai dari pojokan. Caranya sama, kita kasih single dulu, kemudian 2 rantai ke atas. Kita mau lanjut untuk bikin layer 3 popcorn. 2 rantai ke atas, kemudian 1 tusuk double, kemudian 2 rantai, kemudian tusuk double lagi. Kita udah bikin sudut di sini. Nah, setelah bikin sudut, masukkan 1 rantai, skip 2 lubang, kemudian tusuk double. Lanjut, kita akan bikin popcorn, layer popcornnya, tapi kita mulai dulu dengan 2 rantai, kemudian beri 1 popcorn isi 5 tusuk double kayak gini. Oke, kaitkan, tarik 2 rantai, kemudian popcorn lagi, kemudian ulangi sampai totalnya ada 3 popcorn ya. Oke, 2 rantai dan kita udah dapat 3 popcorn. Kasih 1 tusuk double, kemudian kita akan akhiri dengan sudut ya. Untuk sisi ini 1 rantai dan sudut. Lanjut sisi yang lain, 2 rantai, kemudian 2 tusuk double. Lanjut dengan 3 popcorn lagi ya, sisi 3 popcorn. Oke, kita udah hampir selesai untuk sisi ini. Kita akhiri, kasih 1 rantai, kemudian tusuk slip, kemudian kita mau lanjut naik ke layer 4 popcorn, tusuk double, kita bikin sudut ya, kasih 2 rantai, kemudian tusuk double lagi, 1 rantai, 1 rantai, kemudian skip 2 lubang, kita kasih tusuk double. Lanjut kita bikin 4 popcorn. Caranya sama. Oke ya, seperti ini. Kita mulai bikin popcorn.
Nah, kita udah dapat 4 ya. Kasih tusuk double, hasilnya seperti ini nanti. Kemudian satu rantai dan kita bikin pojokan. Pojokannya masih sama, 2 tusuk double, 2 rantai. Kemudian 2 tusuk double lagi. Seperti ini. Lanjut, kita akan bikin sisi yang lainnya. Nah, ini sudah hampir jadi. Kita mau akhiri untuk layer popcorn yang 4 ini. Kasih tusuk slip dan kita mau bikin kayak rantai-rantai di atas ya. Tujuannya nanti kita ingin lebih gampang untuk mengkaitkan. Tapi sebelumnya saya bikin sudut dulu dengan hitungan yang sama. 2 rantai, kemudian 2 tusuk double. Nah, di sini saya akan memulai bikin rantainya. Saya isi dengan 3 rantai ya. Tiap bagian yang dia ada kayak semacam celah seperti itu saya isi dengan rantai. 3 rantai, kemudian nah di sini kaitkan tusuk single, kemudian rantai lagi, 3 rantai, tusuk single lagi, 3 rantai lagi, kemudian tusuk single lagi. Yuk teruskan dengan hitungan seperti ini. Nah, untuk sisi pojokan tetap sama ya. Nah, ini satu heksagon udah selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Rantai-rantainya digunakan untuk mengkaitkan antar heksagon. Kita udah dapat satu heksagon. Kemudian bikin lagi ya sampai pada popcorn 4. Nah, di sini saya udah bikin untuk heksagonnya kayak gini. Ada 2 heksagon. Tapi yang satu belum saya kasih rantai-rantai ya. Kita akan coba untuk membuat pojokan terlebih dahulu sebelum kita finishing untuk layer terakhir pada heksagon ini. Sekaligus kita akan menyambungnya. Kayak gini ya. Kita sambung. Kemudian kasih rantai 1. Totalnya tadi kan ada 3 rantai ya. Nah, 1 rantai untuk naik, kemudian 1 rantai untuk mengkaitkan dengan heksagon tetangga, kemudian 1 rantai untuk turun dan nanti akan dikaitkan dengan rajutan yang ada yang sedang kita pegang. Nah, ini kaitkan, kemudian 1 rantai untuk turun ke bawah, kemudian kasih tusuk single. Oke, seperti ini. Atau mungkin nanti detailnya akan saya tunjukkan pada part 2 ya untuk proses penyambungannya. Kita cepetin aja sebenarnya di sini untuk lebih detailnya dan mungkin zoomnya lebih dapat lah ya. Di situ ada di part 2.
Nah, untuk detail penyambungan nanti ada di part 2 ya. Silakan nanti untuk mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tas segi 6 ini. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di bawah ini untuk melihat part satunya. Fokus pembuatan part 2 ini adalah kita menyambung heksagon-heksagon yang sudah dibikin. Kemudian kita akan bikin penutup di bagian bawahnya berupa granny ya, untuk kita sambungkan juga menjadi tas seperti ini. Nah, part 1 kemarin kita sudah mencoba untuk menyambung satu bagian, kurang lebih seperti ini. Kita akan cepetin aja. Nah, untuk pembuatan heksagon ini, saya bikin ada 8 heksagon, segi 6 ya, heksagon tuh. Nah, kita akan membuat sambungannya. Ini adalah sambungan keempat. Tapi bagi yang masih bingung cara menyambungnya, di sini saya akan mendetailkan bagaimana kita menyambung satu bagian heksagon dengan tetangganya. Nah, kita akan memulai dari pojokan. Bagi yang masih bingung, silakan buka di part 1. Ini adalah kayak semacam kita bikin rantai-rantai gitu ya, untuk menyambungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, ini adalah kita mulai sudut segi 6-nya ya. Nah, prinsipnya di sini untuk layer terakhir kita akan bikin kayak rantai gitu, rantai jumlahnya 3. Tapi kalau berhubung kita mau menyambung satu dengan yang lain, maka rantainya berubah menjadi suatu kayak semacam rajutan yang digunakan untuk saling menyambungkan antara satu heksagon dengan heksagon yang lain. Nah, ini rantai yang atas, kemudian heksagon yang bawah saya akan sambungkan seperti ini ya, dengan sebenarnya juga rantai juga, cuman dikaitkan. Nah, bikin satu rantai kemudian kaitkan kayak gini, kemudian satu rantai lagi kaitkan dengan bolong-bolong atau lubang-lubang yang ada di bawahnya ya, satu rantai. Tapi prinsipnya di sini kayak rantai gitu ya, rantai yang kayak di atasnya gitu, nggak ada yang beda, cuman bedanya dikaitkan aja macam ini ya. Saya lambatkan aja untuk lebih bisa dipahami. Nah, sambungannya nanti macam ini, jaring-jaring gitu. Kita akan menuju ke pojokan. Untuk pojokan kita tetap dengan 2 tusuk double, kemudian satu rantai, kaitkan macam ini, kemudian satu rantai lagi, kemudian tusuk double untuk mengakhiri sudutnya. Nah, ini satu sisi heksagon sudah tersambung ya, tinggal kita menyambung sisi yang lain. Nah, kayak gini nanti.
Untuk atas kita 4, untuk bawah kita juga 4, jadi totalnya 8. Yuk lanjut menyambungnya ya. Yuk lanjut ya, kita bikin 4 heksagon yang lainnya lagi, kemudian kita sambung-sambungkan dengan cara yang seperti ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, keep going sampai nanti projectnya selesai. Nah, ini 8 heksagon yang sudah tersambung, tapi di bawahnya masih ada belang-belang kayak gini ya, tidak rata. Nah, kita masih punya PR nih untuk membuat suatu rajutan yang digunakan untuk menutupi bagian bawahnya kayak gini ya. Nah, bentuknya kayak gini, nanti bentuknya persegi. Untuk alasnya kita bikin rajutan lagi ya, membuat suatu kayak bentuk kotak seperti itu. Nah, di sini saya mulai dengan tengahnya dulu dengan 5 rantai. Kemudian buat bentuk O kayak gini, satukan. Terus 2 rantai ke atas, kaitkan dan mulai dengan 11 tusuk double. Standar ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin kayaknya isiannya kurang lebih ya 12 gitulah, 12 tusuk kayak gitu. Lanjut kita bikin sampai 11 tusuk double. Nah, kenapa makanya 11? Karena yang satu itu adalah 2 rantai pas kita naik ke atas tadi. Jadi tetap isiannya adalah 12 tusuk untuk lingkaran yang kita bikin. Cuman 2 rantainya udah naik ke atas kan. Nah, kita untuk melengkapi 12 kita tinggal nambahin 11 tusuk double kayak gini. Oke, satu lagi. Terus setelah itu masih satu lagi ya. Nah, setelah itu kita bikin tusuk slip kayak gini biar dia bulat seutuhnya ya. Nah, udah dapet. Kita mau bikin layer kedua, 1 tusuk single biar dia rapi. Kemudian naik ke atas 2 rantai lagi. Lanjut 1, 2, 3 rantai. Kita mau bikin pojokan, kemudian 4 tusuk double, 1, 2 pada lubang yang setelahnya ya, tetangganya ya, lubang-lubang tetangganya ya. Kemudian 3 rantai buat pojokan, kemudian pada lubang yang sama 1, kemudian lubang tetangganya. Tetangganya kita kasih, jadi pas pojokan itu 1 lubang kita isi dengan tusuk double 2. Kemudian ada sisi sudutnya kita kasih 3 rantai. Nah, ini udah kelihatan kan bentuk kotaknya hampir jadi. Pojokan kita kasih 3 rantai, kemudian lubang yang sama kasih 1 tusuk double lagi pada lubang tetangganya. Lanjut sampai kira-kira kita dapatkan bentuk persegi. Nah, kita bikin sudut lagi, lanjutkan dengan finishing tusuk double. 1, 2, 3. Nah, kita udah dapat satu kotak nih ya. Kemudian kasih tusuk slip biar dia menjadi bentuk kotak, kasih 1 tusuk single. Nah, kita mau lanjut ke layer selanjutnya, 2 rantai. Nah, kita mau bikin sudut nih, 2 tusuk double, 3 tusuk double, 4 tusuk double, 5 tusuk double. Sebenarnya bukan double juga sih, tapi nanti pojokan hitungannya kayak gini ya, popcorn ya. Nah,
ini disebut tusuk popcorn yang terdiri dari 5 tusuk double, kemudian 3 rantai, dan kita bikin popcorn lagi yang terdiri dari 5 tusuk double ya. Ini untuk pojokan dari granny, untuk tutup bagian bawah, bikin alas ya, alas pada sisi bawahnya. Kemudian tusuk popcorn, tarik, lanjut bikin 1 rantai dan kita isi dengan tusuk double. Nah, kita mulai dari sini, 1 pada sela-selanya ya, 2, 3, 4, 5. Kemudian tambahkan 1 rantai dan kita bikin pojokan. Pojokan tetap dengan hitungan yang sama ya, tusuk popcorn, kemudian 3 rantai dan tusuk popcorn lagi. Ini ya, tarik, kemudian 3 rantai, kemudian tusuk popcorn lagi. Oke, kemudian 1 rantai dan kita langsung ke 5 tusuk double. Seterusnya ya, kayak gini ya. Untuk konsisten kita bikin granny untuk nambal sisi bawah dari tas yang kita bikin. Lanjut. Nah, ini granny yang udah jadi, 1 layer ya. Kemudian finishing, akhiri kasih tusuk slip dan kita lanjut ke layer selanjutnya. Tambah 1 tusuk single, kemudian 2 rantai dan kita bikin tusuk popcorn. Isian 5. Ya, kurang lebih sama lah, nanti bedanya cuman untuk layer atasnya mungkin hanya nambah jumlah tusuk double yang ada di sisi persegi yang kita bikin. Kemudian 3 rantai, ya dapat 1 tusuk popcorn, kemudian popcorn lagi. Oke, tarik, kemudian 1 rantai dan kita kasih tusuk double. Kalau bawahnya tadi 5, sekarang kita kasih 6 ya, naik 1 hitungan. Nah, ini udah banyak layer ya, kayak gini, tapi ini masih kurang. Saya mau nambahkan layer selanjutnya untuk nutupin alasnya. Ini kalau dihitung dari popcornnya di sini 4 layer. Nah, ini adalah layer kelima ya, tingkatan 5 popcorn di sini. Yang kelima, kalau kita udah bikin layer ke 5 dari acuannya dari popcorn yang kita bikin ya, 5 layer popcorn lah. Kita mau langsung menyambung di bagian alasnya, kurang lebih sama untuk sambungannya. Nanti sambung menyambung kayak gini, pojokan, kemudian kasih 1 rantai, kemudian tusuk popcorn lagi. Nah, setiap kita mau bikin rantai, kita nanti menyambungkan untuk heksagon yang ada di atasnya. Kurang lebih sama ya.
Nah, ini popcornnya aku tarik, tambah 1 rantai, kaitkan juga, jangan lupa di sini. Nah, sisi sini yang ada rantai-rantainya kita kaitkan, tambah 1 rantai, kemudian kaitkan dengan tusuk single di bawahnya, di celah-celah di antara 2 tusuk double, 1 rantai dan sambung lagi. Nah, di sini sambung 4 sisinya ya, karena kita cuman persegi jadi 4 sisi di sini. Lanjut, keep going, 1 rantai, kemudian celahnya kita kasih ya. Nah, sekarang udah sampai pojokan nih ya. Pojokan kita bikin popcorn dulu ya, kemudian kaitkan di pojokan macam ini, semoga kelihatan. Kaitkan. Nah, ini udah sambungannya. Lanjut untuk sisi yang lain. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Yang kanan udah tersambung, kemudian yang kiri belum ya. Nanti hasilnya macam ini. Kita bikin granny yang kedua, persegi yang kedua untuk sisi satunya. Nah, kita sambung. Ini baru 4 layer untuk dihitung dari popcornnya ya. Kemudian kita sambung dengan cara yang sama. Oke, udah tersambung. Kita bikin sisi atasnya, mau saya rapikan dengan tusuk single karena di sini untuk sisi atasnya tuh kayak butuh kerapian ya, sedikit lah, sentuhan kerapian sedikit sebelum kita nanti bikin handle. Nah, kita mau mencoba dari sisi kanan, ikat dulu biar kencang, kemudian saya mau kasih tusuk single. Nah, untuk lubang-lubang di sini mungkin saya kasih 1, 2, oke, 1, hitungannya mungkin pada rantainya ada 3 rantai, saya kasih 3 tusuk single nih tiap lubang ya. Kalau nanti kebanyakan nanti akan kedodoran, itu jadi nggak cantik, jadi kita cukup isi 3 aja. Nah, setelah 2 layer tusuk single di sini udah kelihatan rapi, saatnya kita bikin talinya langsung dari rajutan juga. Oke, lanjut pakai tusuk single. Nanti sampai pada ujungnya. Nah, ujung yang lancip ini ya, kita kasih 100 tusuk rantai. Kurang lebih udah pas lah untuk
bahu orang dewasa gitu kan, 100 tusuk rantai kayak gini ya. Nah ini udah 100 ya, kira-kira panjangnya segini. Kita kaitkan dengan sisi kiri. Nah kurang lebih di sini. Langsung lanjut dengan tusuk single. Oke, ini handle-nya satu sisi, bikin sisi yang lain sambil kita memutar ya. Nah ini kita akan melanjutkan dengan sisi yang satu. Ini udah ya, sisi satunya udah kita bikin rantai, tinggal kita konsisten untuk memutari dari handle yang sudah kita bikin. Nah ini udah agak tebel kayak gini ya. Putaran pertama kita tambahkan tusuk single pada handle-nya. Tentunya di sini mungkin butuh 4 atau 5 kali putaran ya, agar handle-nya tidak terlalu kecil dan bahunya tidak sakit. Lanjut, ini udah baru satu putaran. Lanjut lagi sesuai dengan ketebalan yang diharapkan. Tapi kalau saya di sini kira-kira 5 putaran ya untuk tasnya. Oke Bunda, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.